Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Aduh pemirsa, seperti biasa ya jam 3 sore akan bertemu lagi nih bersama kami di sini dalam program acara Ramadan Penuh Cerita. Seneng banget ya Doni, udah puasa keberapa hari ini? Ini puasa ke-24. Wow, sedikit lagi loh. 24 apa 2? Iya benar. Iya kan? 24 Bener apa kan? 25 ya? Iya Nggak loh. ngitung deh. Nggak ngitung deh, pokoknya dikit lagi lah gitu ya. Bener, Jadi memang sedikit lagi waktu kita untuk menuju hari yang fitri, Doni. Iya, betul. Jadi kita akan ngobrolin tentang apa sebentar lagi? Biasanya kalau saatnya udah menuju hari yang fitri, kita udah prepare dan persiapan dengan baju lebaran. Wow, Itu baju dia. lebaran. Tapi Doni, Apa baju baru saat lebaran penting atau tidak sih? Nah, itu dia. Itu dia yang akan kita cerita-cerita bareng pemirsa yang ada di rumah hari ini. Betul sekali. Ya Tema kita kan? adalah baju lebaran, yang penting apa tidak sih sebenarnya. Penting atau gitu. tidak. Nah, kalau budaya orang Indonesia kan Doni memang Iya. biasanya kan sering tuh untuk apa ya, kalau nggak beli baju baru tuh kayak nggak sah gitu kan di Iya. menyambut hari yang fitri gitu. Tapi Doni Iya. katanya kan itu hanya budaya aja Oh, ada rupanya. budaya doang ya, dan dari dulu-dulu udah turun-temurun kayak gitu. Betul, gitu ya. kayak Kenapa gitu sih aja. orang, kalau seandainya yang Safer tahu nih tentang membeli baju lebaran ini, Iya. kenapa sih orang pada beli baju lebaran gitu? Karena kan Budaya dari katanya dulu, tuh, kenapa? karena katanya tuh kan kalau anak kecil itu cepat gedenya, terus ada orang mungkin yang abis puasa malah naik berat badannya, kayak Bukannya gitu. makin kurus Bukan ya? makin kurus gitu kan, jadi harus beli baju baru di Oke. bulan Ramadan dan menyambut hari yang fitri. Iya, lebaran Jadi Idul Fitri pastinya. gitu budayanya katanya Doni. Gitu ya, karena jadi memang kebiasaan itu dimulai ketika untuk mempersiapkan anaknya yang Iya. mungkin baju lebaran tahun lalu tidak bisa dipakai lagi nggak karena bisa dipakai kekecilan. lagi karena kekecilan. Jadi dibelilah baju baru untuk dipakai di lebaran kali ini. Betul. Makanya budaya itu muncul terus tiap tahun akhirnya harus beli baju lebaran. Gitu ya. Jadi itu stigma Oke. yang mungkin dipertahankan oleh masyarakat kita ya tentunya. Jadi itu tuh menjadi hal yang kalau nggak dibeli ya nggak enak, nggak seru aja gitu, Iya. ya kan? Padahal ada budaya-budaya masing-masing juga mungkin yang di rumah sendiri kan. Kalau Doni ada Beda-beda. budaya gimana tuh Nah, untuk kalau lebaran? Doni lebih kepada kebiasaan di rumah ya. Kalau memang tidak ada aturan khusus yang kita orang kan kadang suka jahit baju samaan gitu kan ya. seragam Beli gitu seragam, ya. jahit seragam yang memang benar-benar kalau menjelang lebaran kan tuh kan tukang jahit kan nggak mau terima lagi ya ini jahitan. Jadi sampai 6 bulan sebelum, 3 bulan sebelum itu udah ngebikin baju lebaran. Berarti gitu Doni kan. gitu ya? Enggak. Oh enggak? Nah, malah tipikal keluarga aku yang tidak membuat seragam Oh. di hari raya Idul Fitri. Oh oke, Nah, tapi tapi lebih kayak yang cowok-cowok nih misalnya aku sama papa sama adekku yang cowok itu kayak lebih beli baju samaan aja. oh dress code-nya bareng gitu Iya, ya? beli baju samaan memang benar-benar satu model. Oh, satu model juga. merek, beli 3 gitu. Jadi aku, papaku, adekku yang cowok pakai. Yang bareng Nah, gitu ya. Wow. Tapi kalau adekku yang cewek sama mama waktu itu beli yang warnanya samain warna kadang Oh, gitu. I see. Jadi kita terkesannya berseragam, tetapi ternyata memang nggak, padahal nggak seragam yang Nggak seragaman di-prepare ya? khusus gitu untuk I lebaran see. gitu. Gitu Kalau ya. Safer Kalau gimana Safer, di ini keluarga? tergantung mood ya. Tergantung. Tergantung mood gitu, karena juga kadang-kadang ada tren-tren terkhusus nih Doni, tren kayak lagi tren baju warna ini, kemarin tuh sempet kayak warna kulit bawang, itu warna apa ya? Warna kulit bawang itu warna Apa sih? violet, warna ungu Violet, bukan? pokoknya warna kulit bawang itu tuh lagi tren banget tuh Doni. Oke. Jadi pada masa itu juga kita jahit warna kulit bawang itu supaya bisa ngikutin tren satu rumah kayak gitu. Tapi kalau memang lagi nggak Yang cowok-cowok tren-trenan, mau pakai baju warna itu? mau. oke. Alhamdulillahnya ya, atas nama kalau ibu sudah bersabda gitu kan, satu rumah harus ngikutin. Ngikutin. Mau, tapi kalau oke. misalnya lagi nggak ada tren-tren tertentu, lagi nggak mood juga, ya udah beli baju yang sesuai mood masing-masing. Mood masing-masing, dikasih gitu. kebebasan lah ya. Betul. Terus juga kalau di keluarga aku tuh biasanya memang nggak ada keharusan yang dari lebaran 1, 2, 3, 4 sampai lebaran terakhir tuh sama semua baju, enggak. Paling hari pertama aja, hari kedua ya udah sesuai bebas. Mau baju sesuai dengan keinginan masing-masing aja, Iya sesuai kan? stylenya masing-masing kayak gitu. Jadi sebenarnya bebas-bebas aja sih. Bebas-bebas mau pakai aja. baju apa di bulan
yang fitri nanti. Di hari yang gitu. fitri? Iya, di hari yang fitri gitu ya, di bulannya fitri. Aduh, Lebaran maaf ya gitu pemirsa kan. ya. Iya puasa kan? Puasa memang agak Makanya belibet agak gitu belibet ya. gitu kan. Gitu kan. Waduh. Cuman memang sebenarnya kan juga ada Safir dengar-dengar nih, Doni. Katanya memang kalaupun mau menggunakan pakaian yang baru di hari Lebaran nanti, Ya. itu bukan konotasi baru sebenarnya, tapi pakaian terbaik untuk di hari yang fitri. Benar, gitu, iya. ya kan? Doni juga pernah dengar sih ya, Safer dan juga pemirsa ya. Memang kalau di hari raya itu, untuk menyambut hari raya itu ada sunnahnya untuk memakai pakaian terbaik dan berwangi-wangian. Betul, Gitu. wangi-wangian. Pakaian terbaik ini, tapi apakah diartikan sebagai pakaian yang baru, gitu kan ya? Iya. Atau memang pakaian yang termahal yang kita punya, mahal gitu ya, yang gitu ya. sampai satu piece-nya aja berjuta-juta, gitu itu kan? baju siapa itu? Kan? Iya, betul. Itu dia. Apakah gimana kita mengartikannya baju terbaikmu itu seperti apa gitu? Iya. Kalau menurut Safer sendiri, baju terbaik itu baju yang seperti apa sih? Baju terbaik tuh yang penting dia bersih ya kan, berwangi-wangian juga, jadi tidak dalam keadaan baju kotor kita pakai gitu kan, sopan juga karena kita nanti akan ke masjid bertemu dengan keluarga. Jadi definisi baju terbaik itu sudah cukup di scoop seperti itu sih, tidak perlu baju yang baru lah, apalagi sebenarnya juga Islam itu mengajarkan kita untuk berkecukupan tanpa harus berlebih-lebihan kan. Iya, Jadi pemirsa benar, di benar, rumah nggak perlu khawatir kalau misalnya mungkin tahun ini nggak bisa beli baju karena rezeki yang mungkin belum cukup Belum gitu. cukup untuk mungkin ada keperluan lainnya yang mungkin lebih harus diutamakan gitu kan. Jadi fokus dulu aja dengan keperluan itu gitu ya. Nggak mesti baru. Nggak mesti ya baru kan? gini gitu, benar-benar. Terus juga tadi Safer bilang adalah pakaian yang terbaik itu kan yang penting bersih, terus juga berwangi-wangian gitu. Betul. Nah, kalau Doni itu tergantung kita sendiri sih memaknai pakaian terbaik itu seperti apa. Gimana tuh, Don? Gitu. Misalnya ada mungkin pakaian kita yang lebih mahal gitu ya, yang lebih gimana gitu, branded segala macam. Tapi dia tuh nggak cocok di kita gitu. Nggak cocok aja di kita. Misalnya kayak kita bajunya terlalu banyak corak, terus kayak rame, glamor gitu, banget gitu glamor ya. banget. Itu juga kayaknya itu bukan baju terbaik kita deh. Nah, jadi kayak menurut Doni itu baju yang terbaik tuh ya benar kayak Safer bilang tadi, yang memang ini kan kita mau lebaranan pastinya, dan juga kesopanan. Betul. Terus juga tidak terlalu berlebih-lebihan dari segi warnanya, terus juga tidak berlebih-lebihan dari coraknya gitu ya. Kadang kalau brand-brand ternama itu kan dia sangat mencolok ya. Rame Rame banget gitu bling-bling patternnya gitu gitu. kan. Gitu. Jadi lebih kepada mungkin baju terbaik kita tuh adalah pemberian dari orang yang kita sayang, seperti mama, orang tua gitu. Mungkin ini dibelikan oleh mama sebagai kado ulang tahun misalnya. Ini baju kesayangan, baju ini gitu, baju kesayangan kita itu kan bagi kita tuh baju terbaik kita. Gitu. Itu juga menjadi catatan penting sih, karena di tahun ini Safer kan nggak ada lagi papa gitu kan. Jadi first time ya? First time tahun gitu, pertama. tahun pertama. Jadi ada baju yang memang kayak yang setahun lalu tuh ini papa yang beliin kayak gitu. Ini tuh jadi kayak teringat-ingat kalau bisa tiap lebaran pakai baju ini supaya berasa lebarannya masih ada papa gitu. Jadi biar lebih terkenang gitu ya kehadiran beliau gitu. di setiap lebarannya. Ya, Aku juga tahun ini Safer dan juga pemirsa, ini adalah tahun keempat tanpa mama. Gitu. Jadi ya memang semua sekarang berbeda ya. Tapi kayak yang kita bilang tadi, ada saat-saat tertentu yang memang kita bisa memakai pemberian-pemberian mereka supaya kita merasa tetap mereka tetap bareng hadir gitu ya. bareng kita kayak gitu. Jadi memang tidak mesti baju baru. Tidak mesti baju baru untuk hari lebaran gitu ya, Doni. Benar. Terus Safer dan pernah dengar nggak sih kalau seandainya baju lebaran tuh kalau bisa putih? Oh iya, katanya gitu ya, karena putih itu suci ya. Melambangkan suci. Itu sebenarnya benar nggak sih? Ataupun harus putih nggak sih kalau menurut Safer ya? Kalau pemilihan warna ya? Menurut Safer sih mungkin agak
condong dengan apa yang Doni sampaikan tadi, supaya tidak terlalu berlebih-lebihan gitu kan. Kayaknya warna putih warnanya netral, Benar. tapi boleh juga sih warna-warna lain kayak warna-warna nude gitu kan. Yang benar. penting tetap enak dilihat di mata, nggak bikin pusing gitu Iya. kan. Tapi kalau memang pemirsa punya preferensi untuk menggunakan baju putih ya, melambangkan hari yang fitri juga boleh kok. Iya, Cuman benar. kayaknya kurang cocok kalau glamor-glamor banget ya di hari Iya, hari pertama ya. benar. Mungkin hari kedua ketiga boleh. Tergantung sih ya. Memang Tergantung ya. Style masing-masing ya sebenarnya. sama Safir, ya. masing-masing. Tapi kalau seandainya ada yang bilang anjuran memakai baju putih, kenapa putih? Pertanyaannya. Kalau menurut Doni sih karena satu, putih melambangkan suci. Betul. Kedua, putih itu kita bisa melihat kan baju ini otomatis akan dipakai buat sholat. Oh iya. Sholat Idul Fitri, ya seharian itulah sholat zuhur, asar, Betul. maghrib, isya dan segala macam. Dengan memakai baju putih, kita kan pergi kemana-mana, Iya. keluar segala macam. Ketika baju ini putih kan sudah berubah warna, nampak kotoran. Kalau ada kotoran yang tumpah kan kelihatan. Kalau ada noda ataupun ada, kita kan nggak tahu apa yang terjadi di selama kita berkunjung. Betul. Kalau sekiranya udah kurang bersih, itu kan kayaknya takut mengurangi apa Esensinya pas kita gitu sholat ya. nggak suci dan segala Esensi macam. sholat, ibadahnya tuh kurang. Bener, takutnya nanti noda itu nggak tahu kita ada di baju itu, nggak tahu kita ada najis atau enggak gitu. Kalau pakai warna-warna mungkin yang lain gitu. Tapi dianjurkan putih supaya ya terlihat aja kalaupun ada najis gitu misalnya. Itu juga refleksi terhadap ibadah, lebih Benar, berhati-hati juga benar, gitu ya. Jadi kan karena baju itu kan kita bawa untuk ibadah. Betul. Makanya mungkin ada orang bilang bagus itu putih melambangkan kesucian satu, sama satu lagi mungkin supaya gampang kali ya mendeteksi kalau ada najisnya. Betul, Gitu. betul. Jadi kita lebih hati-hati, lebih waspada. Ya. Pas Lebaran makan kuah lontong, Bener. waduh ngomong kuah lontong nih di puasa ya. Aduh, Tumpah-tumpah maaf ya, ke pemirsa. baju gitu kan. Tumpah-tumpah ke baju udah kelihatan, wah sepertinya saya harus mengganti baju Sepertinya harus saya mengganti gitu baju. ya. Waduh. Memang. Kalau Safer sendiri pemilihan warna nih. Nah, masalah warna. Selera warna yang kayak apa sih kalau pilih baju lebaran? Aduh, itu semua tergantung umur ya. Kalau dulu seneng banget warna-warni, Pink fuchsia, pink gitu. fuchsia gitu kan, magenta gitu. Kayaknya dulu pas masih muda gitu deh. Oh, sekarang udah tua, Safer. Nggak tahu banget sih gitu, masih Gen Z lah. Masih Gen Z ya? Ya, iya, kalau Oke. Doni masih Gen Z. Aku milenial. Oke, ya Nggak mau bisa kelihatan tua. ditebak-tebak lah ya umurnya pemirsa ya. Iya, jadi warna-warna tergantung umur Tergantung ya. umur. Kalau Kayak sekarang, dulu, kalau dulu kan warna yang cerah-cerah, pop up gitu ya. Betul. Kalau sekarang warnanya apa nih? Kalau sekarang ya seperti inilah pemirsa ya, Udah warna-warna lebih yang sedikit kalem ya? kaleman dikit gitu kan, biar Wah. juga kalem Biar kalem. gitu. Ya, Ini di TV aja kayak di gini TV ya, aja pemirsa. kayaknya. Aduh. Kalau di luar TV, Jangan acak-acak. dibocorin Doni. Aduh, gimana sih Doni? Gitu. Jadi baju lebaran memilihnya seperti itu ya. Iya. Doni Nah, gimana sekarang? Ada perubahan? Kalau sekarang. Oke, kalau sekarang ya, aku lebih milih baju lebaran itu yang istilahnya nggak terlalu rame, yang bisa dipakai di hari-hari biasanya juga. Oh. Karena kalau beli baju lebaran yang terlalu bermotif-motif berbunga-bunga dan gimana banget gitu ya, itu kan terpakainya jarang-jarang. Iya. Gitu ya. Betul. Paling di momen-momen lebaran ataupun momen-momen yang acara keagamaan yang memang harus pakai baju muslim yang terasa muslim banget gitu. Tapi kalau kayak sekarang nih misalnya gini nih, baju yang standar seperti ini kan terlihat baju muslimnya juga, Iya. ada ya dengan kerah yang seperti ini. Betul. Mungkin lebih banyak yang simple-simple nih lebaran. Jadi kayak lebih mix and match antara main warna aja. Jadi ntar nggak gitu. mesti dipakai lebaran aja, setelah itu Iya, masih bisa dipakai lagi di masih dipakai acara yang lagi. lain tentunya ya. Betul. Betul. Itu juga salah satu cara supaya lebih bermanfaat lah ya. Benar. Jadi bajunya nggak cuma disimpan di lemari karena udah habis lebaran nggak bisa dipakai lagi gitu. Kayak nggak Benar. tahu mau dipakai kemana Iya, gitu. Oh, dan juga pilih nice. warnanya juga sekarang lebih ke warna mungkin ya faktor U tadi Faktor ya. U tetap ya. Dan juga berhubung faktor pekerjaan juga sih. Oh iya, ya, faktor faktor pekerjaan pekerjaan ya. kita mungkin yang bertemu dengan pemirsa nih Betul. ya. Jadi harus kece dong kalau mau ketemu sama Kece. pemirsa. Main warnanya juga jangan warna-warna yang monoton gitu kan. Iya. Jadi nanti bisa dipakai juga buat ketemu sama pemirsa. Dan pemirsa gitu. mungkin bisa dapat inspirasi mix and match-nya Benar. ala Doni. Ala Doni Wijaya kan? ya dari baju-bajunya. Jadi aku betul. paling suka warna biru. Kayak ini biru. sekarang nih biru. Biru pun jadi berbagai macam jenis birunya. Ada biru yang paling muda. Oh, Ini iya. kan birunya udah agak sedikit agak memudar gitu ya. Memudar gitu. Ada biru yang navy, benar-benar navy.
terus ada warna marun, gitu, Wah. coklat, putih, hitam. Ya itu warna-warna standar untuk laki-laki. Wow, itu kayaknya Doni kalau misalnya simpan baju di lemari tuh sesuai warna ya? Enggak juga. Susunannya ya? Aku lebih milih Biru. berdasarkan kategori. Oh, kategori. Iya. Ini kemeja ada 2 kategori. Wow, ada kemeja kemeja gimana? polosan. Polosan. Kemeja yang ada motif kotak-kotak, Kak. Oh. Pokoknya motif lah, gitu kan ya. Terus ini di sini ada kaos. Oh, begitu Nah, cara terus di sini ada Doni. polo shirt. Gitu. Wow. Jadi tidak bingung. Tidak kalau mau bingung, ngambil. iya ya. Ada ini ya kategori masing-masing. Ada kategori Wah, masing-masing. menarik gitu Oke, ya. Safer, Iya. kita obrolan kita nih masih panjang Mhm. ya tentang baju lebaran ini. Oke. Ya, masih banyak yang harus kita bicarain ya. Pasti Safer di kepala banyak banget yang mau Banyak dituangkan. banget. Tapi tunggu dulu. Tetap Kita bersama kami di Ramadan Penuh Cerita. Bersama saya Muhammad Suhaib Hamid. Nah, dari catatan KPPN Banda Aceh, oke, lalu apa Menjaga agar apa yang disiapkan Dari pencapaian sehat dan kualitas. Ini dan tantangan anggaran terbesarnya itu program adalah teknologi. dan juga Jadi dalam konteks Aceh kita melihat urutan lembaga jadwal penyiaran sendiri Aceh apa? baik Nah, baik itu televisi realisasi dan apa? saya melihat di sebagian lembaga penyiaran ada sekitar 5 penerbit yang udah approach untuk ngajakin bikin buku gitu. Ketika pindah ke Gramet gitu kan ngeliat buku-buku, kayaknya seru ya kalau misalnya ngelihat ada buku Vina gitu ya, satu rangkumannya lah kayak gitu dari konten-kontennya Vina. Sebenarnya mimpi kamu nggak sih, Vin, ini bikin buku? Salah satu, iya. salah satu mimpi. Udah pernah sih rilis buku tapi kayak kumpulan cerpen gitu. Cita-cita awalnya mau rilis di bulan Juni, itu iya, udah nggak terwujud gitu. Iya. Oke, mau Vina rencanain mau tanda tangan, tiba-tiba lahiran. Oke, ini Jangan berharap kaya dari nulis buku. pesan penting apa sih, Vin, yang mau disampaikan? Dari judulnya ya, sebenarnya Aku Oke. Mampu ini. Harapannya dengan baca buku ini kamu bisa jadi orang yang percaya diri dan bisa bilang ke diri sendiri kalau sebenarnya aku mampu. Kembali lagi di Ramadan Penuh Cerita. Wow, balik lagi sama kita berdua di sini dan kita masih membahas temanya adalah baju baru saat Lebaran penting atau tidak, ya. Nah. Dan tadi kita udah bahas tentang budaya apa namanya? Budaya baju baru ya. Baju baru, benar. Pada budaya saat baju baru. mau lebaran, Benar. di persiapannya. Terus tadi juga kita sudah membahas budaya masing-masing nih. Iya, maksudnya kayak Baju kebiasaan, seragam. kebiasaan di keluarga masing-masing. Betul. Benar. Jahit baju seragam kah atau dress code yang sama kah? Terus juga tadi kita juga membahas sedikit tentang bedanya baju baru dan baju terbaik itu apa sih untuk Benar. mendapatkan esensi di hari yang fitri itu kayak apa? Betul sekali. Betul kan, Nah, begitu. kalau sekarang kita pengen tahu nih ya, opini dari masing-masing kita nih. Oke. Kita pengen tahu kalau dari Safer sendiri tentang baju baru itu sebenarnya penting atau enggak sih? Kalau menurut Safer? Kalau menurut Safer sih
nggak penting-penting banget selama bajunya masih bagus sih Doni. Kalau misalnya ada baju yang jarang kita pakai misalnya gitu kan, orang kan juga nggak sadar-sadar banget tuh bajunya udah pernah dipakai atau belum. Bisa aja kok dipakai untuk menjadi baju lebaran asalkan masih bagus dan sesuai aja dengan tema lebaran pada saat itu sih. Kalau menurut Safer, menurut Doni gimana? Kalau menurut aku memang ya sama aja kayak Safer ya. Kalau bisa dibilang penting atau tidaknya baju lebaran itu tergantung kepada diri kita sendiri masih bisa menahan atau enggak nih. Kita sebagai manusia kan kadang kan kayak lapar mata, lihat baju baru gitu segala macam, semuanya pengen serba baru gitu ya. Balik lagi kepada kita bisa menahan diri atau enggak. Self control ya. Self control. Kalau Doni sendiri ya pemirsa belakangan kalau dulu tuh masih kecil-kecil tuh emang setiap lebaran tuh wajib banget punya baju lebaran. Oh iya betul. Bahkan sampai SMA pun masih wajib punya baju lebaran. Bajunya gitu ya. bisa sampai 5 gitu Benar, ya. jadi kayak kalau pergi keluar kota tuh memang sengaja sekalian beli baju lebaran gitu kan. Jadi memang dalam satu plastik itu udah ada untuk 5 setel untuk 5 hari gitu. Bahkan sampai 7 gitu. Iya, itu dulu waktu masih kecil-kecil kita wajib banget kayak gitu ya Don ya. Betul. Tapi malah sekarang semakin berjalannya usia, sekarang udah semakin dewasa dalam menyikapi semuanya gitu ya. Nggak ada lagi tuh yang kayak sengaja diniatin khusus, oh simpan deh baju ini baru pergi ke Medan misalnya, atau pergi ke Jakarta atau ke Kuala Lumpur gitu. Betul. Sengaja simpan baju ini untuk lebaran nanti. Oh ini lebaran pertama, lebaran kedua, lebaran ketiga. Enggak. Nggak ada lagi berarti Nggak ya. ada lagi. Udah. Jadi sekarang udah let it flow aja, biarkan aja itu mengalir dengan sendirinya gitu ya. Kayak Safer tadi kalau ada baju yang ini masih tergolong lumayan baru nih. Jadi kalau ada baju yang baru dibeli di KL, di Kuala Lumpur, di Medan, di Jakarta, pakai aja. Pakai aja, Gitu. nggak ada yang tahu juga. Nggak ada gitu yang tahu kan. juga. Terus kalau nanti pas Lebaran, ya udah dipilih aja. Oh hari ini pakai baju yang ini, namanya masih baru nih. Gitu. Terus oh ini baju Lebaran tahun lalu, kayaknya bisa dipakai di hari kedua. Iya, gitu. Ini bisa dipakai ketiga gitu. Jadi nggak ada yang memang dikhususkan kayak harus baru banget gitu. Tapi kalau ya untuk kan? hari raya yang pertama, hari raya Idul Fitri yang pertama, biasanya dia beli baju baru. Oh, biasa beli ya. Beli baju baru yang kayak tadi yang bisa supaya bisa seragaman sama papa sama adik yang cowok. Betul. Gitu. Iya, berarti itu esensinya tentang bagaimana diri kita juga untuk mengontrol diri ya, Iya. Doni ya, supaya Self-control. tetap menggunakan barang sesuai pada tempatnya dan tidak berlebih-lebihan tentunya. Betul, ya kan? tidak berlebih-lebihan. Karena memang kata-katanya nih, Doni dengar-dengar ya, Apa tuh? itu ada yang mengatakan bahwa kalau ada barang yang terduduk di rumah dan tidak dipakai, itu nanti akan dihisap. Dihisap selama, kalau nggak terpakai 40 hari ya? Doni kurang tahu Iya, juga berapa sekitar gitu, itu. tapi kalau ada yang tidak terpakai itu nanti akan dihisap, kan serem ya. Betul. Gitu. Kita Jadi, malah ya udah. dihisap karena pakaian yang kita tidak pakai Benar, gitu. Kan gitu. kasihan ya. Iya. Karena sebenarnya kita nggak sadar tuh Doni. Ini baju udah lupa kita udah punya kapan mungkin kan. Tiba-tiba kita dihisap sama Allah karena hal yang kita lupa itu. Sepele banget sebenarnya. Iya, lupa Tapi, punya baju itu ada di situ. Jadi kalau memang seandainya tidak dipakai lagi ya mungkin bisa kita berikan kepada orang lain yang membutuhkan. Tapi kita akan bahas itu nanti. Iya, kita ya. akan bahas itu nanti. Tapi Doni, Ya. biasanya tuh ya, kalau Lebaran itu ada tren-tren baju ala artis Wih, biasanya. iya. Iya kan? Kalau dulu zaman-zaman tahun berapa ya? Itu ada yang namanya kaftan Syahrini. Betul, Iya kaftan kan ya? Syahrini anti badai, anti tsunami, Iya, ya kan? kaftan Syahrini itu yang cetar membahana, itu yang kayak Betul. bener-bener panjang, lebar gitu kan. Gitu. Lebar banget, hebohnya luar biasa, tapi itu sempat menjadi tren dan diburu oleh masyarakat Iya, tentunya. benar. Ya kan, itu FOMO-FOMOan kan, terus ada Benar. baju-baju brand-brand lain dari artis mungkin yang juga menjadi tren dan diburu juga sama Benar. masyarakat. Itu bahkan ya sampai ini kan udah mau menjelang Lebaran. Kalau sekarang dicari itu baju udah nggak ada lagi. Ya, yang artis-artis itu, yang merek-merek artis. Sold out. Iya, sold out. Jadi memang benar-benar kalau seandainya pengen baju yang series dari artis itu atau brand-brand ternama itu harus didapatkan via itu harus nge-war. Nge-war, Istilahnya ya. anak sekarang tuh nge-war gitu ya. Rebut-rebutan gitu. Rebut-rebutan di website ya, atau Websitenya, di TikTok mungkin, di terus Instagram, gitu. Shopee, dan macam-macam. Benar. Terus juga Wow. hubungin admin-adminnya untuk Kak mau keep yang ini gitu. Telat sedetik aja, semenit aja itu udah ludes. Habis. Bahkan ketika istilahnya pre-ordernya dibuka. Iya, pre-order udah dibuka ludes. aja udah beribu yang ngantri, nge-keep, bener, yang betul. nge-keep, betul. Jadi Wow. memang beberapa brand-brand ini yang dari desainer-desainer atau dari artis-artis ini sangat bisa dibilang sangat diburu oleh
masyarakat Iya. ketika mau lebaran. Mau lebaran. Atau Idul Fitri. Dan tentunya itu juga jadi ajang kesempatan sih ya bagi Benar. orang yang jualan gitu Iya. kan, memanfaatkan momen di mana saat itu mereka bisa mengeluarkan seri-series Iya. sesuai lebaran Benar. gitu. Cuma untuk masyarakat kita yang mungkin kita juga nih Doni ya, yang agak-agak FOMO gitu kan. Dan Apalagi bajunya- Anda itu Gen Z ya, Iya, si aduh. paling FOMO. Aduh gimana ya untuk konten ya Doni gitu kan. Cuman memang Oke. dengan harga yang juga menjulang tinggi Oh, tentunya karena itu kan 500.000 ke atas nggak kemana itu. brand-brand artis kan. Terkadang benar. gara-gara cuman pengen sama kayak orang lain, karena pengen ya supaya dianggap bisa masuk fit in di circle gitu Iya, kan, pakai bisa- baju bisa yang dianggap masuk ke dalam satu pertemanan tertentu gitu ya, gitu kan. gengsi dan Betul. segala macam gitu. Akhirnya kita memaksakan diri. Benar. Jadi esensinya mungkin masih bisa beli kue lebaran, malah duitnya habis untuk beli baju Iya, gitu ya. makanya. Jangan ya. Jadi itulah pentingnya self control dan juga kita bisa melihat prioritas dalam Betul. membeli baju lebaran ya. Tidak harus yang bermahal-mahal, yang bermewah-mewah gitu ya. Tapi lebih penting adalah itu lebih fit aja ke kita Betul. gitu kan. Sesuaikan saja. Sesuaikan saja gitu ya. gitu. Nah, ada juga nih Doni, supaya kita lebih memahami konsep self control itu tentang kontrol diri, sepertinya kita harus semangat juga memahami tentang minimalism. Oke, Ya ini kan? konsep yang mungkin sekitar tahun 2023 atau 2024 ini sedang jadi pembicaraan, Pembicaraan Safer dan juga kan? pemirsa. Konsep namanya minimalism. Di Nah, mana mungkin ada yang belum itu- tahu nih, pemirsa, minimalism. Di mana Apa itu sih? adalah- Mungkin bisa Safer jelasin. Iya, budaya untuk mencukupi diri dengan hal-hal yang paling kita butuhkan saja, tapi bukan hal yang kita inginkan, kayak gitu. Oke. Kayak tadi mungkin baju lebaran yang masih kita punya dan bagus kan, itu bisa kita pakai dan itu masih kita butuhkan. Belum reot, itu belum diganti. Reot, belum ya Ah, kan? itu Ya, dia. selama masih bagus gitu Doni nggak kan. bolong-bolong, terus selama masih fungsional dan bisa difungsikan gitu ya, masih pakai itu. Betul, tapi kalau misalnya kita pengen beli baju brand artis tertentu yang harganya mahal, itu bisa jadi bukan kebutuhan kita tapi keinginan kita gitu. Iya, Jadi benar. itulah konsep minimalism, di mana kita memahami esensi dari apa yang benar-benar kita butuhkan, diutamakan dan singkirkan dulu keinginan-keinginan yang mungkin belum jadi skala prioritas kita. Betul, karena itu Gitu. adalah hanya nafsu kita sebagai umat manusia yang tidak lepas dari yang namanya nafsu. Betul, Ya, betul. melihat baju yang mahal dikit, bagus dikit, nggak mau kalah nih dari teman-teman, beli gitu ya. Boleh, nggak nggak masalah, gitu. betul. Tapi cuman ya dipikir-pikir ulang, mungkin ada prioritas lain yang kamu lupa mungkin. Kamu harus Betul. lebih mementingkan prioritas tersebut gitu. Betul. Konsep minimalism itu sekarang memang sangat digaungkan ya, apalagi kaitannya itu dengan limbah fashion juga. Oh nih, iya, Safer. betul. Limbah fashion ya. Benar, limbah Banyak fashion yang banget. dimaksud sini adalah pemirsa. Jadi kan banyak tuh baju-baju kita yang fast fashion. Oh iya, fast atau fashion tuh. Fashion yang cepat itu seperti brand-brand yang kita temukan di mall-mall itu Ya. termasuk yang namanya Fast fast fashion. fashion. Nah, fast fashion itu sendiri ya kan menawarkan baju yang bisa dibilang cukup terjangkau, terus juga modelnya sangat berganti, dalam setahun bisa ganti 4 kali, Iya, tergantung betul. musimnya, ada musim semi, panas, gugur, dan juga musim dingin. Betul. Bayangin aja akan semenumpuk apa Baju di bumi lemari ini, kita. ya, baju di lemari kita, dan kalau kita udah numpuk banyak di lemari pasti kita juga akan buang ataupun ngasih ke orang segala Iya. macam. Nanti orang itu kalau dia udah nggak pakai lagi, ngasih lagi ke Ngasih orang lain lagi. sampai itu tidak terpakai. Kadang-kadang ada yang sampai menjadi tumpukan limbah Betul, fashion, betul. Tapi jadi itu sampah. jauh banget dari konsep minimalism Iya, ya. Tapi memang benar. ada beberapa brand yang ciptakan fast fashion itu ya supaya menggait lah ini para si consumerism gitu ya. Yang suka beli-beli, Yang suka beli-beli dikit-dikit beli, gitu dikit-dikit kan. beli gitu ya. Impulsive buying gitu. Impulsive buying, benar. Betul. Cuman memang ini juga ya di bulan puasa ini Doni, ini kan ajang kita menahan diri, Betul. kan mengontrol diri, Benar. tidak hanya tentang menahan lapar dan haus, tapi juga Ya. tentang kontrol diri kita tuh. Salah satunya untuk beli baju baru atau tidak di bulan Lebaran nanti tuh jangan berlebih-lebihan. Di bulan Lebaran lagi, di hari raya. Oh iya, Idul di hari Fitri. raya. Ih, gimana sih? Untung
untung ada Doni yang ngingetin Fokus saya. dong, Aduh, ya. masih Aduh, lama masih ya lama. buka puasa ya. 3 jam lagi. Aduh, ya ampun. Iya, jadi memang sangat berkaitan ya, Safer ya, tentang keinginan dan kebutuhan kita Betul. dengan gaya hidup kita dan juga komitmen kita untuk merawat bumi, terutama Betul. membersihkan bumi dari yang namanya limbah-limbah fashion, Fashion, seperti itu. Karena tentunya. memang kalau kain ini ada beberapa orang juga yang membuat limbah fashion ini menjadi mengolahnya menjadi satu hal yang lebih punya daya jual gitu ya. Misalnya kayak baju gitu ya, baju yang sudah tidak terpakai segala macam. Ada yang kayak jeans, contoh jeans lah Oh, misalnya, oke, celana jeans. jeans misalnya. Gimana tuh, Don? Itu ada yang membuatnya menjadi tas-tas kecil, Oh. pengrajin-pengrajin UMKM yang Didaur mengumpulkan, ulang lagi gitu didaur ya? ulang lagi I see. barang-barang fashion ini, didaur ulang lagi sehingga menjadikan satu barang dalam bentuk yang lain yang memiliki nilai jual yang baru. Seperti itu. Wow, itu menarik ya. Sepertinya kita juga boleh mendukung para pelaku Ya. UMKM yang melakukan hal yang sedemikian rupa Benar, gitu. ini Menarik, yang menarik. mulia juga ya, karena ya Allah aja di dalam Al-Quran aja disuruh kita membuat apa istilahnya manusia itu kan membuat kerusakan di muka Iya, bumi ini, iya, dan iya. pastinya kita harus menjaga bumi kita supaya tidak semakin rusak, Betul, gitu ya. Salah betul, satunya sepakat. dengan mungkin mengurangi limbah fashion tadi dengan Iya. tidak selalu beli baju baru itu tidak. Tidak, Seperti itu, ya berarti ya. untuk pemirsa di rumah kita nobatkan juga Doni Wijaya Duta Lingkungan tahun ini ya. Duta wisata udah. Duta wisata udah. Duta lingkungan mungkin kapan tahun ini? Tahun ini ya, habis DLHK lebaran kali gitu ya. ya. Ayo Bapak Ibu yang Boleh kerja di ya, DLHK. sangat peduli lingkungan ini. Luar biasa Iya. loh, tapi karena memang kita tidak hanya cintai diri, cintai Ya. sesama, kita juga harus cintai lingkungan dan dunia tentunya. Betul. Dan Safer, iya. ya? Apa dan apa? Apa? Ini saya mau bilang dan inilah duta lingkungan kita kali Terima ini. kasih. By the way, Safer, ini obrolan kita masih panjang Oh, ya, tentu. masih banyak, masih ada 2 segmen lagi ya, segmen 3 nanti segmen penutup juga. Pastinya dengan tema kita baju baru saat Lebaran penting atau enggak sih? Nah, Betul. kita bakal bahas tentang yang lainnya lagi, tapi abis yang satu ini tetap di Ramadan Penuh Cerita. Bersama saya Muhammad Suhaib Hamid. Nah, dari catatan KPPN Banda Aceh, lalu apa Menjaga agar apa yang disiarkan dari pencapaian sehat dan berkualitas. Ini karena tantangan anggaran terbesarnya itu modal, adalah teknologi. dana juga. Jadi dalam konteks Aceh kita melihat rutan lembaga jadwal pendidikan setiap Aceh baik itu baik realisasi. dan tapi saya melihat di sebagian lembaga pendidikan Ada sekitar 5 penerbit yang udah approach untuk ngajakin bikin buku gitu. Ketika pindah ke Gramet gitu kan ngeliat buku-buku, kayaknya seru ya kalau misalnya ngelihat ada buku Vina gitu ya, satu rangkumannya lah kayak gitu dari konten-kontennya Vina. Sebenarnya mimpi kamu nggak sih, Vin, ini bikin buku? Salah satu, iya. salah satu mimpi. Udah pernah sih rilis buku tapi kayak kumpulan cerpen gitu. Cita-cita awalnya mau rilis di bulan Juni, itu iya, udah nggak terwujud gitu. Iya. Oke, mau Vina rencanain mau tanda tangan, tiba-tiba lahiran. Oke, ini Jangan berharap kaya dari nulis buku. pesan penting apa sih, Vin, yang mau disampaikan? Dari judulnya ya, sebenarnya Aku Oke. Mampu ini. Harapannya dengan baca buku ini kamu bisa jadi orang yang percaya diri dan bisa bilang ke diri sendiri kalau sebenarnya aku mampu.
Kembali lagi di Ramadan Ramadan Penuh Penuh Cerita. Cerita. Pemirsa Oh. masih di sana kan, nggak kemana-mana. Karena kita masih ngobrolin tema kita tentang baju baru saat Lebaran. Penting atau tidak? Nah, itu dia. Tadi kita atau tidak? recap dulu sedikit ya. Kita recap. mengingat dulu ya dari segmen 1 tadi kita udah membahas tentang budaya beli baju baru itu. Betul. Ya, kenapa sih orang pada beli baju baru? Terus juga Pakai seragam. apa ya, kayak beli seragam atau enggak di keluarga. Terus apa lagi? Terus ini apa? Anjuran pakai Ya, pakaian terbaik. pakaian terbaik, berwangi-wangian, Terus benar. apa namanya, personal opinion ya. Tadi Ya, kita juga udah opini cerita masing-masing ya. kita tentang Safer dan juga Doni tentang baju lebaran itu harus baru atau enggak. Betul. Terus juga jangan FOMO. Iya. Jangan FOMO. Jangan ikutin tren yang terlalu berlebihan. Kalau nggak gitu sanggup ya. nggak usah gitu Iya. kan. Terus juga konsep minimalism yang mungkin bisa ditiru untuk pemirsa yang ada di rumah. Benar, yang ya juga kan? pastinya berguna untuk mengurangi yang namanya limbah fashion. Ya. Betul. Dan di segmen ketiga ini, Safer, kita bakal bahas selanjutnya adalah tahun ini kita mau lebih, tadi kan opini ya. Iya. Kalau tahun ini, Mhm. Safer memilih untuk beli baju lebaran atau enggak? Kayaknya tahun ini kita decluttering dulu deh, Don. Decluttering. Apa itu decluttering? Mungkin pemirsa mungkin istilah-istilah ini belum tahu nih. Iya. Decluttering itu bahasa Indonesia apa ya? Decluttering itu kayak kita tuh mengecek ulang nih beberapa Oke. barang-barang kita. Kayak tadi kan sempat Safir kasih tahu tuh, mungkin kita ada yang nggak sadar ada beberapa pakaian yang udah lama nggak kita pakai gitu. Ya. Tapi rupanya masih bagus banget. Masih bagus, Nah, masih bisa digunakan gitu masih ya. cocok kita pakai untuk lebaran. Nah, jadi sebelum beli baju baru, Don, ada Ya. baiknya kita cek-cek dulu nih di lemari. Baju-baju yang mungkin kayaknya udah lama banget nggak kita sentuh gitu. Oke. Jadi selain kita bisa rapiin lagi tuh lemari kita yang mungkin agak berantakan Dan kemarin-kemarin gitu menumpuk kan, agak gitu kan. menumpuk, nggak rapi gitu kan. Kita juga bisa nemuin lagi nih baju-baju apa yang sebenarnya udah lama tidak tersentuh. Nah, kalau misalnya pada saat itu baju itu sekiranya nggak bisa dipakai lagi, gitu kan, ya udah kasih aja ke orang lain dan itu bisa jadi baju baru untuk orang lain, Baju baru Don. untuk dia gitu kan. gitu ya. Yang penting Asal masih bagus. Asal masih bagus dan juga layak pakai. Nah, dari pastinya. situ kalau misalnya dikira perlu baju baru beli. Kalau misalnya dikira masih ada yang bisa dipakai, pakai aja lagi yang Pakai lama aja lagi. gitu. Oke. Doni gimana? Nah, kalau aku sendiri ya kurang lebih sama kayak Safer ya. Memang kalau aku sendiri aku masih pakai baju yang sudah ada sebelumnya gitu ya. Belakangan ini kan aku juga ada sempat pergi keluar kota, juga sempat beli juga. Jadi aku bakal pakai baju yang baru dibeli itu gitu kan ya. Itu paling juga baru sekali 2 kali pakai gitu kan. Terus juga paling nanti beli baju lebarannya tuh untuk hari pertama aja. Biar iya. bisa samaan sama papa sama adik yang cowok. Karena itulah di momen lebaran ini atau lebaran momen Idul Fitri inilah kesempatan kita ya, kesempatan aku, papa dan adik pakai baju yang sama. Iya, biar gitu ya. Lucu kompak ya. gitu ya. Biar kompak gitu kan, karena jujur sekali jarang kita beli baju yang samaan kalau dulu-dulu. Bahkan Iya. beli baju yang samaan itu ketika mama masih ada waktu itu, baru sekali waktu itu, sekali sebelum lebaran terakhir sebelum mama pergi gitu ya. Yang sampai kita lebaran di rumah sakit. I Waktu see, itu I mama see. sempat sehari sebelum lebaran apa harus dirawat di rumah sakit. Iya. Nah, jadinya baju yang kita beli itu rame-rame dipakainya di rumah sakit. Di rumah sakit ya. Gitu. Tapi justru itu menjadi momen juga sehingga mungkin baju itu kayaknya susah nih kalau decluttering, nggak mungkin kita kasih Nggak ke orang mungkin. ya. Itu kayak punya apa ya? Kayak punya satu kenangan tersendiri betul, gitu ya. iya. Ada nih fotonya masih ada sampai sekarang. Di Nanti rumah sakit kita foto-foto. lihat mungkin di Instagram Doni boleh ya kita lihat ya. Nggak upload sih kayaknya. Oh, nggak upload Waktu ya? itu story doang aku upload. Story doang Iya, ya. dan nggak masukin ke highlights juga. Iya, nggak apa-apa. gitu. Jadi momen untuk diri sendiri Ya, gitu ya. diingat sampai kapanpun gitu ya, Maman ya, pemirsa ya. Jadi tidak beli ya, Safer ya. Lihat-lihat Lihat kondisi dulu. Decluttering dulu gitu. Decluttering dulu. Hati-hati lo telat nanti. Iya. Udah seminggu sebelum lebaran lo nggak ada lagi. Oh iya, di Pasar Aceh kayaknya udah mulai ini ya. Iya. Padat merayap. Kalau misalnya kita nggak pergi segera kayaknya sisa-sisa ya, Nah, Don. makanya sekarang tuh di Pasar Aceh lagi rame-rame banget loh. Waduh, Lagi padahal rame banget. Itu di Jalan Muhammad Jam ya. Itu kalau abis taraweh itu tuh jalanan tuh tumpah ruah, orang kiri kanan itu sepanjang trotoar jalan tuh kayak ada buka. Ada yang jualan kue lebaran, Betul. ada yang jual baju gitu kan ya. jual gorden yang mau ganti gorden Nah, gitu. itu dia. Wow, itu Jadi, rame banget, Di Don. Pasar Aceh rame banget Ini kalau sekarang. misalnya kita nggak pergi hari ini atau mungkin paling telat besok ya, kayaknya memang udah sisa-sisa Sisa-sisa- perjuangan aja. Bener, itu sisa-sisaan semua. Makanya kayak sebelum ada kata terlambat, carilah pemirsa daripada nanti Betul. kamu menyesal ya. Iya. Walaupun memang tidak
tidak diharuskan itu menjadi suatu betul. keharusan kalau beli baju lebaran, ya kan? Cuman kalau pengen ya udah jangan Langsung aja, lama-lama, jangan langsung aja. lama-lama, langsung aja. Nanti Sisaan orang kehabisan. nanti. Bener. Dan biasanya makin ujung makin mahal ya Don ya? Atau gimana? Makin enggak ujung sih. makin murah? Kayaknya makin murah mungkin iya? ya. Karena kenapa? Uh-huh. Karena pastinya mereka mau tidak akan menyimpan itu untuk season selanjutnya. Biar Karena itu abisin aja biar abisin gitu ya. aja, gitu kan. Oh berarti gimana nih? Baiknya beli pada saat awal-awal Nah itu, yang masih kalau mahal. beli di akhir, takutnya nanti pilihan modelnya sudah tidak banyak lagi. Ada yang model kita suka, tapi size-nya nggak ada ukurannya. Iya Gimana? juga, apalagi Ya kan? yang udah naik berat badan ya Don ya. Nah, lebih bagus kalau seandainya memang ada keniatan mau beli kayak Don ini. Wah udah pasti nih beli baju untuk hari pertama, ya udah hunting langsung, cari Udah hunting langsung. berarti, Don? Oh, sudah dong. Oh. Malah aku sudah hubungin teman-teman aku yang punya apa? Brand fashion gitu ya. Brand-brand fashion gitu ya. Tolong simpanin dong. Kayak Wih, gitu. mantep banget. Berarti ini juga seru loh Don, kayak Apa memang tuh? teman-teman kita atau masyarakat yang ada di Aceh itu juga sangat menanti-nanti brand-brand fashion dari selebgram. Iya, Iya salah kan? satunya, benar. Betul, yang memang mungkin itu juga bagian dari teman-teman Doni ya, yang udah Doni keep bajunya gitu Alhamdulillah, kan. Ya, alhamdulillah itulah dapat ya punya Don. jalur orang dalam ya. Iya, jalur orang dalam gitu kan. Jadi bisa langsung gercep mendapatkan baju itu. Betul. Iya, ini juga bisa loh kita dukung para teman-teman kita, maksudnya selebgram lokal daripada beli artis-artis luar sana. Iya. Ya kita dukung aja ya teman-teman kita, seleb-seleb ini. sedang berbisnis Yang sedang berbisnis. clothing line ini ya. Betul, kita dukung Oke. aja yang lokal gitu ya, pengusaha lokal. Benar-benar. Doni kapan? Punya brand sendiri? Pengen sih sebenarnya. Pengen kan? Mungkin doain aja lah pemirsa Waduh, kalau ada. kita doakan. Karena beberapa juga ada yang mensupport kayak adik aku sendiri kayak Don, Bang bikinlah ini brand fashion satu Kita gitu yang tunggu ya. yang basic-basic aja buat cowok. Tapi jangan mahal-mahal Don, Oh enggak dong, biar pastinya semuanya bisa beli. aku kayak menyesuaikan dengan kayak aku juga nih. Aku kan nggak mau tuh, yang penting barangnya bagus, dan murah. Iya, Gitu itu dia. yang penting Itu bagus yang dan penting. murah gitu Nah, kan. berhubungan Betul. dengan bagus dan murah, dalam beli baju lebaran juga jangan berlebih-lebihan. Oh Safer. iya, betul. Iya, nggak boleh berlebih-lebihan. Karena memang agama kita pun mengajarkan untuk tidak berlebih-lebihan, Benar. untuk tidak pamer-pamer yang gimana ya, terkesan Istilahnya angkuh sekarang gitu. flexing. Flexing, betul. Nah, flexing itu zaman sekarang ya flexing kan, namanya. zaman sekarang kan. Jangan yang seperti itu karena jatuhnya nanti apa ya, tidak elok dan tidak tawadu ya bahasanya ya kalau dalam agama ya. Iya, apa ya bahasanya dulu Apa ya? kurang tahu juga Iya, nih pokoknya bahasanya. bagusnya memang kita tuh tidak berlebih-lebihan dan tetap menyederhanakan diri. Benar, gitu. menyederhanakan diri sederhana mungkin, jadi tidak usah terlalu berlebih-lebihan. Ya, apalagi flexing gitu ya. Walaupun seru kayak flexing-flexing ya Don ya. Aku lihatnya ya yang flexing ya udahlah nggak usah dibahas. Nggak usah puasa. dibahas ya, nggak boleh. Ada FGD, Forum Gibah Discussion, nggak boleh. Nggak boleh ya. Nggak boleh ya. Jadi kalau yang ya itu pilihan hidup masing-masing lah. Selama dia nyaman melakukan itu, ya itu urusan dia lah. Urusan dia aja. Urusan dia aja. Yang Kita penting mah kita bekerja aja. bekerja aja Mendapatkan gitu. uang gitu ya. Betul. Alhamdulillah. Untuk makan ya Don ya. Benar. Masya Jadi Allah. tidak berlebih-lebihan. Belilah baju lebaran yang masih bisa Sesuai. dikatakan sesuai ya dengan kemampuan dan juga ya cocok dipakai juga di Aceh gitu ya, yang di hari sopan. yang fitri juga Benar. begitu. Terus juga sesuai dengan iklim kita juga di Aceh yang panas ini ya, jangan beli iya. yang tebal-tebal, yang berbulu-bulu nggak cocok. Nggak cocok. Kita Iya. belum turun salju di Belum sini. turun salju di sini Belum. gitu kan. Iya. Kalau seandainya sudah turun salju, mungkin bisa beli pakai baju lebaran yang bulu-bulu. Kapan ya turun salju di sini ya Don ya? Kiamat dong. Astagfirullahaladzim. Auzubillah min zalik, jangan Auzubillah min sampai ya zalik. Safer ya. Betul. Terus juga kalau lebaran ini dia lebih kepada momen pensucian hati dan diri sih ya. Kalau bawaannya memaafkan dari dalam diri. Melapangkan hati yang mungkin Benar. selama ini kita punya amarah-amarah dan belum memaafkan gitu kan. Itu juga kadang susah loh Don untuk membuat hati yang mungkin agak keras sebelumnya memaafkan orang yang dulu kayak "Ih, kesel banget gitu Iya. kan. Tapi disitulah esensi dari Idul Fitri, di mana kita bisa mengembalikan yang dulunya mungkin tidak fitri menjadi yang fitri Iya, gitu. yang dulunya mungkin ada sedikit noda di hati kita gitu ya, menjadi suci kembali gitu ya. Jadi bukan secara lahiriah saja dengan pakai baju baru, semuanya baru, tapi hati kita nggak baru. Iya. Masih aja sama, masih iri dengki, Aduh, jangan. masih pemarah, Jangan tidak lemah lagi. lembut, Betul, gitu kan, iya, tidak berkasih betul. sayang, kayak gitu. Tapi Jadi, disitulah esensi Lebaran, nah, ya kan, dimana kita untuk mengikhlaskan diri
memaafkan yang sudah lalu-lalu supaya kita menjadi diri yang baru lagi dan bisa enjoy nih. Karena katanya Don, kalau misalnya kita tuh masih aja nyangkut-nyangkut sama orang, urusan kita tuh kayak susah aja gitu. Kayak nggak lancar Nggak gitu lancar ya. aja gitu. Tapi kalau misalnya kita memang legowo, memaafkan, insya Allah nanti dibalas aja kebaikan-kebaikan sama Allah, dan teman-teman ada perantara lain dari Tuhan untuk memberikan kebaikan-kebaikan yang lain untuk kita. Iya, Ya benar. Jadi itu Begitulah. pemirsa, dengan tidak berbaju baru ya it's okay kalau menurut aku ya, gitu ya. Yang penting hati kita baru, Betul. hati kita suci, bebas dari noda, tidak ada iri dengki, bisa berlemah lembut, bertutur kata yang baik. Tentunya. Bersikap yang baik. Oke deh, kita bakal balik lagi nanti ya, Safer. Kita bakal recap semuanya dan juga kita Betul. akan tarik satu kesimpulan untuk kita maknai bersama. Tapi abis yang mau lewat satu ini tetap di Ramadan Penuh Cerita. Bersama saya Muhammad Suhaib Hamid. Nah, dari catatan KPPN Banda Aceh, tahun lalu apa? Menjaga agar apa yang disiarkan Dari pencapaian sehat dan kualitas ini karena tantangan anggaran tersebut terbesarnya itu modal, adalah teknologi. dan juga Jadi dalam konteks Aceh kita melihat Rutan lembaga jadwal pendidikan setiap Aceh baik itu realisasi. dan saya melihat di sebagian lembaga pendidikan ada sekitar 5 penerbit yang udah approach untuk ngajakin bikin buku gitu. Ketika pindah ke Gramet gitu kan, ngeliat buku-buku, kayaknya seru ya kalau misalnya ngelihat ada buku Vina gitu ya, satu rangkumannya lah kayak gitu dari konten-kontennya Vina. Sebenarnya mimpi kamu nggak sih, Vin, ini bikin buku? Salah satu, iya. salah satu mimpi. Udah pernah sih rilis buku tapi kayak kumpulan cerpen gitu. Cita-cita awalnya mau rilis di bulan Juni, itu iya, udah nggak terwujud gitu. Iya. Oke, mau Vina rencanain mau tanda tangan, tiba-tiba lahiran. Oke, ini Jangan berharap kaya dari nulis buku. pesan penting apa sih, Vin, yang mau disampaikan? Dari judulnya ya, sebenarnya Aku Oke. Mampu ini. Harapannya dengan baca buku ini kamu bisa jadi orang yang percaya diri dan bisa bilang ke diri sendiri kalau sebenarnya aku mampu. Ya, masih bareng kita berdua di Ramadan Penuh Cerita. Nah, Wow. pemirsa RPC, Ramadan RPC. Penuh Cerita. Kita mau recap lagi nih ya tentang tema kita, baju baru saat Lebaran penting atau tidak. Ya, Safer ya. Jadi tadi di segmen pertama kita tadi membahas tentang budaya beli baju Lebaran tadi, gitu Orang ya. Indonesia ya. Orang tentunya. Indonesia, karena mungkin anaknya yang kecil-kecil itu kan pertumbuhan anak kan cepat ya. Cepat, betul. Benar. Akhirnya beli baju baru, Mm-mm. yang akhirnya juga jadi budaya untuk orang Indonesia, setiap Lebaran beli baju baru. Benar. Kayak gitu. Terus Kemudian juga di keluarga nih, Mm-mm. biasa kayak suka samaan biasanya. betul, seragaman gitu kan. Kemudian juga anjuran memakai pakaian terbaik itu mesti baru atau tidak sih, Iya, gitu kan. Kemudian tapi setelah itu yang terpenting adalah dikatakan di dalam Anjuran agama. memang dibilang itu yang pakaian terbaik. pakaian terbaik Iya. yang masih bisa kita Tapi pakai. tidak harus dibilang baru ya. Betul. Tidak ada dibilang baru ya. Nah, Jadi
kita juga nggak perlu ini loh Doni kayak merasa khawatir, aduh nggak ada baju baru nggak jadi lebaran. Gitu. Iya. Padahal bukan itu esensinya. Betul ya. sekali. Kemudian juga bagaimana tadi kita juga udah cerita sama pemirsa di rumah tentang personal opinion untuk beli baju baru atau enggak. Iya, kalau gitu Doni kan. beli baju baru tapi untuk hari pertama aja. Betul, kalau Safer decluttering dulu, lihat-lihat masih perlu nggak ya beli baju baru, Nah, gitu. itu. Terus jangan FOMO, tadi kan kita juga udah bilang bahwasannya boleh beli baju artis, Iya, seleb ternama, tapi pasti. jangan lupa cek koceknya dulu nih Iya, kira-kira benar. cukup atau tidak, mampu atau tidak, jangan Iya. memaksakan diri tentunya. Jangan sampai pinjol ya nanti ya untuk aduh. ngikutin gaya, malah nanti terlilit Hutang. kepada hutang pinjol. Aduh, pusing Karena memang banget. sekarang hutang pinjol itu ngeri banget ya. Iya, karena gampang juga Sekarang kan pinjemnya. itu No. sampai ini loh ada yang mohon maaf ya, Iya. sampai dikejar-kejar Iya, gitu untuk di dap- teror-teror, teror nomor handphone gitu. keluarga diteror Benar, semua. jangan sampai deh Jangan hanya untuk sampai. gaya ya berlebih-lebihan dengan barang fashion atau juga baju lebaran buat kita jatuh kepada problem lain Betul. yang sebenarnya bisa kita jauhi kalau kita bisa Bikin- menahan diri. Bikin ya. sakit kepala. Dengan Benar. adanya konsep menahan diri itu, pahamilah konsep minimalism supaya pemirsa juga bisa memilah-milih mana barang prioritas, mana yang cuman keinginan semata. Betul sekali. Gitu, ya kan? Oke. Terus setelah Dan itu Doni, kita juga berkontribusi untuk pelestarian lingkungan nih pemirsa Iya, dengan duta lingkungan minimalism kita. tadi. Duta lingkungan kita Betul. berbicara. Saya sebagai duta limbah fashion Iya. Ya. ya duta lingkungan. Jadi kita bisa membantu bumi kita untuk bisa menyelamatkan bumi dengan mengurangi limbah fashion dari minimalism tadi dengan Betul. tidak selalu membeli baju baru Yap, gitu ya, itu. terlalu mengikuti fashion. Itu salah satu solusi, tidak hanya tentang self control diri, tidak hanya tentang menyelamatkan kantong Anda, tapi juga bagaimana kita menyelamatkan bumi. Bumi, Yo, bumonyo. bumonyo ya. Bumi ini. Iya, terus juga Doni, kita Ya. dengan seperti itu akhirnya kita juga bisa mempraktekkan ya esensi dari agama mengajarkan untuk tidak berlebih-lebihan. Tidak berlebih-lebihan, benar, ya. Begitu. Betul. Terus juga memutuskan beli baju lebaran atau tidak tadi kita udah sebutkan kita memutuskan untuk membeli yang penting saja di hari Betul. pertama dan si Safer juga agak telat Decluttering. sebenarnya dia nih mau decluttering dulu di Nggak hari apa-apa, menjelang tapi ya. lebaran. Aduh, kamu malam ini harus decluttering Iya, sih. harus segera nih. Harus segera. Kalau enggak kamu ketelatan beli apalagi ini kamu Ketelatan. size-nya travel size ya. Iya, aku travel size nih. Nah, takutnya nanti nggak ada size lagi nih, tinggal yang XL XL nanti yang ada. Jangan gitu kan. Betul, Karena betul. langsing ya Anda ya. Aduh, bukan langsing kecil, Kecil. nah, segini gitu kan. Ya ampun. Gitu. Jadi memang momen saat ini pun juga kita semoga tidak hanya memikirkan tentang lahiriahnya saja kan Betul. Doni, tapi juga bagaimana dari dalam sini, dari Jaga dalam hati hati. supaya bersih, Benar. suci lagi ya. Suci lagi. Memaafkan dan lebih lapang dada untuk insan manusia yang lainnya. Betul. Dan Seperti juga itu. tadi tentang decluttering tadi mungkin ada baju kita yang sudah tidak terpakai gitu ya dan masih layak pakai dan masih bagus ya istilahnya kalau kata bahasa orang Aceh bahasanya nggak bajunya nggak supa gitu ya. Nggak supa, masih Nggak bagus bolong, lah. nggak apa gitu ya, nggak kendor-kendor itu bisa dihibahkan, Betul. diberikan kepada saudara, kerabat terdekat dan mungkin itu akan menjadi sesuatu baju yang baru untuk dia yang bisa dipakai untuk dipakai di hari raya. Di hari yang raya, oleh Masya Allah. mereka. Itu kan jadi pahala juga ya Doni Jadi ya. pahala. Dan kesenangan ketika mereka merasa, aduh Masya Allah rupanya tahun ini tidak bisa beli baju tapi ada yang ngasih. Benar. Itu pasti senengnya luar biasa gitu kan. Berbagi kesenangan juga Iya. harus kita upayakan ya. Betul. pada saat ini gitu. Apalagi untuk kamu dan juga pemirsa Ramadan Penuh Cerita di rumah yang pinter ngerawat baju nih. Oh, iya. Jadi baju-bajunya tuh masih kelihatan bagus-bagus, warnanya masih cemerlang-cemerlang, Tuh. kling-kling semua gitu Ada kan. tips nggak Doni? Tipsnya merawat baju. Kalau aku sih nggak ada tips sendiri ya Nggak untuk ada merawat ya? baju ya. Aku mau main masukin aja ke dalam mesin Oh cuci iya, gitu gitu. kan. Tapi memang untuk ini baru kejadian sih dari baju aku ya. Apa tuh? Baju lebaran aku tahun lalu tuh rusak di Gara-gara? bagian, karena ada bagian bajunya itu yang bisa dibilang bahannya agak sedikit ringkih. Oh, pas masuk mesin cuci berarti apa? Iya, jadi nggak tahu nih kesalahannya pas waktu dimasuk mesin cuci atau Oh. gimana atau perawatannya kurang bagus.
seharusnya baju itu jangan dimasukin mesin cuci sih. Oh, I Ya, see. harusnya tuh dimasukin ke dry clean aja gitu karena Jadi bahan lebih baju. terawat juga ya. Benar. nggak Aku malah rusak. masukin mesin cuci, rusak deh padahal baru tahun lalu. Berarti ini Ya. juga menjadi tips dan trik juga pemirsa untuk bisa memilah-milih nih mana baju yang cuma dicuci tangan, yang boleh masuk mesin, dan mungkin Benar. tinggal bawa dry clean supaya tetap terjaga kualitasnya. Jadi nggak perlu Pasti. beli baju baru banyak-banyak. Iya, kayak kasihan gitu. juga ya. Rencana tuh baju yang rusak itu mau aku modifikasi aja. Oh iya, masih Jadi bisa bagian ya. yang rusak itu dicopot, dicari bahan material yang mungkin cocok dengan warna baju yang sebelumnya, biar nanti bisa jadi baju baru nanti. Iya, jadi baju baru lagi. Iya, Ada kita modif lihat. baru kan. Kita lihat Oh, saja nanti apakah iya. itu akan berhasil atau tidak. Kita ya, lihat nanti di menurut saya. story-nya Doni ya. Kita Oke. lihat ya, Dan gitu. ini kita sudah mau sampai di ujung acara kita Wah, ya. nggak terasa. Ujung program Ramadan Penuh Cerita hari ini, Safer. Betul. Terakhir nih, Safer. Apa tuh? Dari obrolan kita selama 1 jam ini, kesimpulan apa yang bisa Safer ambil? Kalau dari Safer pribadi sih, yang pertama ya pemirsa, jangan berlebih-lebihan. Karena kalau berlebih-lebihan ntar ruginya di kita juga gitu. Dan ingat kalau ada pakaian yang tidak terpakai selama 40 hari tersimpan di lemari, hisapnya jatuh ke kita gitu. Dan itu kayak sepele banget tapi berdosa. Dan yang terpenting adalah untuk menjadikan diri yang menjadi pribadi yang jauh lebih baik di hari yang fitri nanti. Dan menjadi momen lebaran yang paling sakral juga di tahun ini. Mudah-mudahan ya. Doni gimana, Oke. Don? Kalau Doni sendiri ya pemirsa, Lebaran adalah bukan momen untuk menunjukkan secara lahiriah seganteng apa kita, secantik apa kita dengan memakai baju yang baru dan berlebih-lebihan, tetapi lebih kepada kita lahir kembali menjadi umat yang lebih baik ya, dan pastinya hatinya lebih bersih, lebih suci, tidak ada noda, tidak ada iri, dengki, dan juga kita lebih bisa mengatur ke depannya ya, tindak laku kita, tingkah laku kita ke depannya Lebih gitu. baik Lebih lagi. baik lagi ke depannya gitu, menjadi manusia yang lebih baik lagi tanpa harus memakai baju baru. Betul. Gitu dia. Yang Oke deh. penting Ya, kita udah di ujung acara kita, Iya, Safer. Sayang sayang sekali sekali. ya, padahal obrolannya seru banget. Betul. Ya, dan jangan lupa saksikan terus Ramadan Penuh Cerita Setiap hari jam 3 sore selama bulan Ramadan hanya Benar. di TVRI Aceh, dan Iya. akan selalu ada penyiar-penyiar yang lain Benar, ya akan ya. temenin. Ada Benar. Safer di sini, ada Doni, Iya. ada Tia, ada ada Tika, penyiar yang lainnya ada yang pokoknya, lain-lainnya gitu semuanya ya. ya. Oke, Safer, dan langsung aja pemirsa, saya Doni Wijaya dan Safer. kita berdua pamit. Sampai ketemu di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.